Bunyinya begini. Kateh hendak bawa pucua, ke bawah hendak bawa ure, di tengah digidak kumbang. Kemudian ada tambahan kalimatnya. Kalau dalam sumpah santi pasal-pasal tadi, pasal 4 balik tadi, memang kalimat itu tertulis. Cuman sampai di sana. Kateh hendak pucua, ke bawah hendak bawa ure, tengah digidak kumbang. Sebenarnya ada tambahan kalimatnya. Tambahan kalimatnya itu saruman karakok tumbuh di batu. Hidup sagan mati tak namua. Dalam kurung, setelah saya tanya kepada guru saya, katanya maksudnya itu marangeh. Apa itu marangeh? Yaitu karakok tumbuh di batu. Coba bayangkan. Bayangkan batu gadang. Hari paneh. Di atas batu tadi ada tumbuh-tumbuhan. Anta bantu balumui. Dia masih hidup. Tumbuhan tadi masih hidup. Tapi dia di atas batu. Antara hidup ya indah. Dikatakan mati entah loh. Tapi dia masih ada tumbuhan itu. Itu yang dikatakan karakok tumbuh di batu tadi. Dan kembali pada pokok persoalan. Jadi adat Basandi Sara itu artinya adalah adat Minangkabau. Itu dia tuh sandinya itu, sandarannya itu, pokok itu adalah syara. Syara maksudnya adalah Islam. Dan itu diperkuat ketika dicetuskan ketika seperti singgung tadi di Puncak Pato Bukit Marapalam pada tahun 1403 menurut Haji Pak Asbir. Itu sudah mulai orang Minang pakat waktu itu mendudukkan sumpah sati Bukit Marapalam atau disebut dengan Bai'ah Marapalam atau juga disebut dengan Darul Quror. Apa itu Darul Quror? Undang-Undang Dasar Adat Minangkabau. Pasal 1 ayat 1. Betul. Pasal 1 ayat 1-nya itu ditulis oleh Bapak Haji Asbir, adat Basandi Sara kita pula. Pasal pertama ya. Pasal pertama. Pasal kedua dikatakan Sara mengatur adat memakai. Luar biasa. Sampai ada 14 bab. Pada 14 bab dan pasal tersebut itu dikunci pada pasal 14-nya. Pada pasal sampai baliknya dikunci, kuncinya yaitu dengan sumpah Bisokawi namanya. Sumpah Bisokawi. Apa itu sumpah Bisokawi? Sebuah sumpah tertinggi di Minangkabau yang isinya bermuatan tentang tidak sama. Ya kalau dalam Islam barangkali demi Allah gitu ya. Tapi ada kalimat-kalimat itu. Tapi kalimatnya walaupun tidak ada ucapan itu, tapi arahnya ke sana gitu. Bunyinya begini. Kateh hendak bawa pucua, ke bawah hendak bawa ure, di tengah digidak kumbang. Kemudian ada tambahan kalimatnya. Kalau dalam sumpah santi pasal-pasal tadi, pasal 4 balik tadi, memang kalimat itu tertulis. Cuman sampai di sana. Kateh hendak pucua, ke bawah hendak bawa ure, tengah digidak kumbang. Sebenarnya ada tambahan kalimatnya. Tambahan kalimatnya itu saruman karakok tumbuh di batu. Hidup sagan mati tak namua. Dalam kurung, setelah saya tanya kepada guru saya, katanya maksudnya itu marangeh. Apa itu marangeh? Yaitu karakok tumbuh di batu. Coba bayangkan. Bayangkan batu gadang. Hari paneh. Di atas batu tadi ada tumbuh-tumbuhan. Anta bantu balumui. Dia masih hidup. Tumbuhan tadi masih hidup. Tapi dia di atas batu. Antara hidup ya indah. Dikatakan mati entah loh. Tapi dia masih ada tumbuhan itu. Itu yang dikatakan karakok tumbuh di batu tadi. Dalam istilah Minang lainnya marangeh itu. Antara mati ya hidup itu. Sumpah itu adalah sumpah tertinggi bagi orang Minang, pelaku adat Minang, dan tidak boleh dilanggar. Salah satu pantang itu adalah ketika mereka itu meninggalkan syarak dan adat Minangkabau. Jadilah disumpah. Artinya kenapa terjadi tokoh-tokoh orang-orang yang melanggar adat Minang, oknum-oknum pelaku merusak tanah adat Minang, mereka itu sengsara, menderita atau marangeh ya. Dalam bahasa Bali tadi kan sengsara. Dalam bahasa Minang namanya marangeh. Kenapa? Karena dia telah melanggar sumpah tadi. Nah, apalagi kalau mereka itu telah melakukan hal-hal yang tidak boleh menurut adat dan agama. Contoh, mereka berzina, maksiat, kemudian menjual atau persego tinggi, yang tidak boleh dijual, digadai.
Tapi dia lakukan oleh oknum-oknum tadi. Dia ambil sertifikat kan. Iya. Padahal itu tidak boleh dijual. Buya Gus Rizal pun sampai kini masih keras dengan fatwa itu. Atau perguruan tinggi mesti dijaga, diselamatkan. Kapan perlu bertambah. Tapi hari ini yang terjadi makin berkurang.